Rizber atau apa ini? Silakan, Rizber. Ya bang. Ya, Bang, Abang Islam atau Kristen? Islam bang. Oke, duduk dulu yang bagus, Bang. Duduk, tenang, tarik napas Yuk. dulu, hembuskan Alah, napas. Duduk dulu ya, Bang, yang bagus, Bang. Wajahnya jangan duduk. separuh, Bang. Jangan separuh. Penuh, Bang, wajahnya. Nah, gitu. Oke. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yang kemarin tentang ini bang, Apa itu? tentang yang rob itu bang. Apa yang mau Anda bahas tentang Rob itu? Kemarin kan banyak tuh, itu pada blow on itu bang. Belum gimana maksudnya? Iya kan kemarin abang itu udah bahas, malah apa ya kayak ngehujat kita gitu. Hujannya Jadi maksudnya? yang Anda bahas itu kemarin, itu tuh kan rob itu untuk Tuhan kan. Nah itu kan di bahasa Arab itu ada banyak bang, sesuai dengan tafsir ya bang. Gitu. Jadi waktu itu abang ngira semua rob itu ditujukan pada Tuhan, nggak semua bang, gitu loh. Jadi Oke. Berarti ketika Yusuf berkata Robbi di situ ditujukan kepada siapa? kepada tuannya, Tuhan, Siapa bukan itu? Tuhan ya, Tuhan. Iya, siapa itu? Coba dikasih lihat ayatnya lagi deh. Loh, gimana? Bukannya Anda sudah tahu? Baik, kita tunjukkan lagi Ya, coba teman-teman. tunjukin dulu ayatnya. Baik. Bentar ya. Sabar ya teman-teman ya. Kita harus menghadapi satu persatu ini. Bentar, saya balikan dulu kamera saya ya. Atau Anda Yuk, punya ukuran nggak di situ? ada. Oke, coba Anda yang nunjukkan sekarang gimana gantian. Jangan saya terus lah, nanti cuma saya sendiri yang tahu. Coba silakan. Ambil Quran Anda di dalam surat Yusuf ayat yang ke-23. Sabar. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Silakan. Ayat 23 ya. Ya, surat yang ke-12, Bang. Ke-12. Oh ya, udah. Udah ketemu? Itu kan Apa dikatakan di situ? ya kan Yusuf berkata, ya kan, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya Oke. orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Oke, kata tuanku di situ ditujukan dia kepada siapa? Kepada suaminya Si perempuan ini. itu. Ya, benar. Oke, suaminya daripada si perempuan yang sedang mengajak Yusuf untuk berselingkuh tersebut, betul? Ya. Oke, dia panggil dia dengan panggilan Robbi, betul? Oke, apakah Allah juga Robnya, Robbinya juga? Apakah Yusuf juga memanggil Robbi kepada Allahnya? Ya Allah ya Robbi, seperti kalian sekarang ini? Iya, gini loh. Jadi kan Robby itu ditujukan banyak bang. Jadi nggak cuma satu gitu. Jadi Oke, ada bisa Allah, bisa Tuhan, bisa pemerintah juga bisa bang. oke, Gitu loh. baik, Jadi sesuai baik. takdirnya. Gitu. Oke, kita fokus saja kepada yang dua ini. Kepada Allah Ya. Yusuf mengucapkan Robbi, kepada suami perempuan itu dia juga mengucapkan Robbi, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya, berapakah robnya Yusuf? Robnya. Maksudnya gimana nih? Aduh, pikir saya tadi Anda berilmu. Robbi itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya Tuhanku atau Iya. tuanku. Ya kan banyak bang. Kayak nggak cuma satu untuk ditujukan kepada Tuhan Allah, enggak. Jadi buat Iya, pemerintah berarti bisa. berapakah robnya dia kalau seperti itu? Ya robnya kan kalau ditujukan di sini kan robnya untuk ininya apa namanya suaminya gitu loh. Terus kalau ayat selanjutnya itu juga dikatakan kepada Allah gitu Iya, robnya berarti Tuhannya. Allah pun robnya Yusuf, suaminya pun robnya Iya. Yusuf, berarti berapa robnya dia? Ini robnya ini masuknya kemana dulu? Jadi kan ada rob ke Tuhan, ada rob
ditujukan Iya, kepada berapa? suaminya. Robnya ke Tuhan satu, robnya ke manusia satu, berarti Ya, di total berapa robnya? ya ada dua kalau di Ya ayat ini. iya, dua. Musyrik nggak dia kalau begitu? Apakah dia musyrik? Loh, enggak. Rob itu kan ditujukan ada banyak, Bang. Oke, apakah Rob Kayak bisa mati? bahasa Apakah Rob bisa mati? Itu kan kemarin kan? Apakah Rob bisa mati? kalau Rob Allah enggak. Kalau Rob misalnya ditujukan kepada orang ya jelas bisa mati lah. Nah, makanya ketika kalian bertanya kepada kami orang Kristen, kalian kan bertanya, kok Tuhan bisa mati? Kok Tuhan bisa lapar? Kok Kurios bisa mati? Kurios yang kalian maksud tuh siapa? Apakah Yesus kah? Atau Bapa di Nah, surga kah? Gitu. itu. Kemarin kalian Makanya pada biar blow on, Bang. komunikasi kita. Makanya komunikasi kita lebih terarah sekarang masalahnya. Kan gitu, Ya paham gitu sekarang? ya kan. Nah itu. Mm-mm. Jadi jangan lagi naik ke sini dengan berpura-pura nggak tahu gitu loh. Masa Tuhan kok ngantuk? Masa Kurios kok lapar? Nah, Ya nanti sama saya mungkin balik kayak sama kuliah juga kalian. sama, Bang. Nah, sekarang begini. Di dalam kedudukannya, posisi kedudukannya di tengah-tengah kalian ini, apakah baginda Nabi itu sebagai Rob atau tidak? Enggak dong. Oke, kenapa suaminya Zulaika itu kenapa Yusuf menyebut suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Ya karena dia memerintah. Kan sebagai suami itu kayak pemimpin, Bang. Memerintah, memimpin. Saya tanya sama kamu, apakah Muhammad pemimpinmu? Ya Muhammad ya pedoman saya. Pemimpinmu tidak? Iya. Kalau Pemimpin. pemimpin kan beda lagi, Bang. Pemimpin kan berarti kayak ya kalau di Islam ya, Bang ya. Itu harus nurut pemerintah, Bang. Iya. Gitu. Jadi Kalau misalnya Nabi di Muhammad itu tengah-tengah, penyampaian oke. risalah. Oke, di tengah-tengah umat, kedudukan posisi sang nabi itu pemimpin nggak? Kalau di tengah-tengah umat itu apa ya? Kalau mungkin kalau di zamannya Nabi Muhammad ya, untuk di zamannya Nabi Muhammad dia sebagai penyampaian risalah dan Pemimpin apa bukan dia? namanya? Apanya? Ya, belajar dulu. Itu Ya, belajar dulu sana, belajar dulu. Ayo, silakan. Ditanya pemimpin bukan. Sudah lawan-lawan debat saya yang pakar-pakar itu sudah mengatakan bahwa dia Rob. Aduh, susah benar kalian ini. Jangan, isu itu udah basi loh, teman-teman, basi. Kita bahas yang lain lah, ya. Jangankan sang baginda, ya. Setan saja bisa menjadi Rob bagi kamu jika kamu menjadikan setan itu sebagai pemimpinmu. Menjadikan setan itu sesuatu atau seseorang yang kamu ikuti. Yang kamu takluk, patuh, tunduk kepadanya. Maka setan menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu. Kamu paham nggak yang saya bilang ini? Kalau nggak paham juga, coba kau benturin lagi kepalamu ke ubin. Gimana sih? Jangankan setan, hawa nafsumu itu bisa menjadi robmu ketika kamu memposisikan dirimu tahluk tunduk mengikuti apapun maunya hawa nafsumu itu. Contoh, hawa nafsumu memerintahkan kamu mencuri, hawa nafsumu memerintahkan kamu korupsi. Maka hawa nafsumu itu telah menjadi rob bagi kamu, mengendalikan kamu sehingga kamu dikuasai olehnya. Itu aja terus bahasan kita jadinya. Nggak paham lagi. Aduh. Oke, kita kasih naik.